Seorang gadis cantik dipaksa untuk menikahi pria jelek demi melunasi hutang ibunya. Bella, mahasiswi berwajah jelita, terpaksa menerima lamaran seorang pengusaha kaya raya yang berwajah buruk rupa dan jauh dari kata tampan. Semua orang memandangnya aneh, bahkan sebagian mencibir keputusan itu. Namun di balik penampilan yang tidak menarik itu, pria tersebut menyimpan rahasia besar yang perlahan mengubah hidup Bella. Apakah pernikahan ini akan menjadi mimpi buruk? Atau justru menjadi jalan menuju kebahagiaan yang tak pernah ia duga? Di sebuah rumah tua di pinggiran kota, Bella duduk termenung di teras sambil menatap langit sore yang mulai memerah. Hembusan angin membawa aroma hujan yang menggantung di udara, seolah menjadi pertanda buruk. Hari itu seharusnya berjalan biasa, tapi firasatnya berkata lain. Ibunya sejak pagi tidak banyak bicara, wajahnya pucat, matanya sembab. Bella tahu, sesuatu yang buruk akan terjadi, tapi ia belum siap mendengarnya. Tak lama kemudian, suara langkah berat terdengar dari arah jalan. Dari balik pagar, muncul seorang pria berjas hitam rapi, perutnya buncit, wajahnya dingin. Bella mengenalnya, Damar, rentenir paling ditakuti di kawasan itu. Selama ini, Bella hanya mendengar cerita orang tentang betapa kejamnya pria itu saat menagih hutang. Tapi kali ini, ia berdiri di depan rumahnya sendiri. Damar tidak basa-basi. Begitu sampai di depan pintu, ia menatap tajam ke arah Bella dan berkata dengan suara rendah namun menusuk. "Suruh ibumu keluar. Kita harus bicara, sekarang." Bella langsung merasakan kakinya gemetar. Ia memanggil ibunya, yang berjalan perlahan dari dapur, memegang perutnya seolah menahan sakit. Di ruang tamu, Damar duduk tanpa diundang. Tatapannya menyapu setiap sudut rumah yang sederhana itu, seakan menilai betapa mudahnya harta mereka disita. "Bu Sari," ujarnya, memanggil nama ibu Bella. "Utang ibu sudah lewat jatuh tempo 3 bulan. Bunganya menumpuk. Total sekarang, 150 juta. Suaranya tenang, tapi setiap kata terasa seperti palu yang menghantam dada Bella. Ibu Bella berusaha menjelaskan, suaranya bergetar, bahwa ia belum punya uang untuk membayar. Sejak ayah Bella meninggal 2 tahun lalu, warung kecil mereka sepi pembeli. Banyak barang sudah dijual, tapi tetap saja tidak cukup. Damar hanya tertawa pendek. Nada suaranya penuh ejekan. "Alasan. Semua orang punya alasan, Bu. Tapi hutang harus dibayar." Lalu, dengan nada datar, Damar mengeluarkan tawaran yang membuat darah Bella berdesir. "Ada satu cara cepat melunasi semuanya. Kalau Bella mau menikah dengan adikku, Reno." Ucapan itu membuat Bella spontan menoleh dengan mata melebar. Ia tidak percaya telinganya. Menikah dengan orang yang bahkan belum pernah ia temui? Ibu Bella langsung terdiam, wajahnya pucat pasi. Damar melanjutkan dengan nada seperti menawar barang di pasar. "Reno punya segalanya. Rumah mewah, mobil, bisnis. Dia hanya kurang satu, istri. Kalau Bella mau, hutang lunas. Bahkan saya akan kasih uang tambahan untuk modal warung." Seolah-olah Bella hanyalah alat tukar yang bisa ditukar dengan angka di kertas. Bella berdiri dari kursinya, matanya berkilat marah. "Saya bukan barang yang bisa dijual untuk menutup hutang." Suaranya bergetar, tapi Damar tetap tenang. Ia merogoh saku jasnya, mengeluarkan secari kertas yang berisi tanda tangan ibunya saat meminjam uang. "Ini buktinya. Kalau 30 hari dari sekarang uang tidak ada, rumah ini akan saya ambil. Ibu dan anaknya silakan tidur di jalan." Ucapan itu menusuk hati Bella. Ia melihat ibunya menunduk, bahunya berguncang menahan tangis. Bella tahu, hutang itu memang nyata. Rumah satu-satunya tempat mereka berteduh bisa hilang kapan saja. Tapi menerima tawaran Damar berarti mengorbankan kebebasan dan masa depannya. Sebuah pilihan yang sama-sama menyakitkan. Damar berdiri, merapikan jasnya, lalu melangkah keluar. Sebelum pergi, ia menoleh sebentar dan berkata, "Pikirkan baik-baik, Bella. Waktu berjalan cepat. Dan ingat, Reno itu jauh lebih baik dari kehilangan segalanya." Pintu menutup perlahan, meninggalkan keheningan yang mencekam. Bella duduk kembali, memandang lantai dengan mata kosong. Sore itu, untuk pertama kalinya, ia merasakan hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Malam itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan turun deras, menimbulkan suara ketukan air di atap seng yang seakan memukul-mukul pikiran Bella. Ia duduk di tepi ranjang,
memeluk lutut, matanya menerawang. Kata-kata Damar sore tadi terus terngiang di kepalanya. Tawaran itu terdengar seperti penghinaan, tapi sekaligus ancaman yang sulit dihindari. Di kamar sebelah, Bella mendengar suara ibunya batuk pelan. Ia bangkit dan mengetuk pintu sebelum masuk. Ibu Bella sedang duduk di kasur, wajahnya letih, matanya merah seakan habis menangis. "Maafkan ibu, nak," ucapnya lirih. "Ibu nggak pernah mau kamu sampai harus menghadapi pilihan ini." Bella hanya diam, tenggorokannya terasa tercekat. Ibunya mulai bercerita tentang bagaimana hutang itu menumpuk. Awalnya hanya untuk modal warung dan biaya berobat ayahnya, tapi bunga pinjaman yang tinggi membuat semuanya sulit dikendalikan. "Kalau kita nggak bayar, rumah ini akan disita. Kita nggak punya tempat lain, Bella," katanya dengan suara yang semakin bergetar. Bella menggenggam tangan ibunya erat-erat. "Bu, masih banyak cara lain. Kita bisa pinjam dari saudara, atau jual perhiasan." Tapi ucapan itu terasa kosong, karena Bella tahu, perhiasan mereka sudah lama dijual dan keluarga terdekat pun hidup pas-pasan. Pilihan yang tersisa semakin sempit. Malam itu Bella mencoba tidur, tapi setiap kali memejamkan mata, ia membayangkan sosok Reno, pria asing yang akan menjadi suaminya jika ia menyerah. Bagaimana wajahnya? Apakah dia benar-benar seburuk cerita orang? Atau apakah ia hanya akan menjadi penjara baru bagi hidup Bella? Pikiran itu membuat dadanya sesak. Keesokan paginya, Bella mencoba beraktivitas seperti biasa. Ia membantu ibunya di warung kecil mereka, melayani pembeli dengan senyum yang dipaksakan. Namun, pandangan mata beberapa tetangga terasa berbeda. Ada yang berbisik-bisik sambil melirik. Ada yang pura-pura ramah tapi sorot matanya mengandung rasa ingin tahu. Seolah kabar tentang tawaran pernikahan itu sudah mulai tersebar. Seorang pelanggan yang akrab dengan ibunya sempat berceletuk. "Wah, kalau jadi nikah sama adiknya Pak Damar, hidup kalian pasti langsung enak, Bu." Bella hanya tersenyum tipis, menahan rasa jengkel di dalam hati. Ia tahu, sebagian orang menganggap pernikahan demi uang adalah jalan keluar yang praktis. Tapi bagi Bella, itu adalah pengorbanan terbesar yang bisa ia bayangkan. Menjelang siang, Damar kembali datang, kali ini sendirian tanpa sopir. Ia membeli air mineral hanya untuk alasan masuk ke warung. Dengan santai ia berkata, "Sudah dipikirkan? Ingat, 30 hari itu bukan waktu yang lama." Ucapannya seperti pisau yang menggores hati Bella. Ia hanya menunduk, tak mau memberikan kepuasan pada Damar untuk melihat rasa takutnya. Setelah Damar pergi, Bella merasa napasnya berat. Ia tahu, jika tidak menemukan jalan keluar, ia akan kehilangan rumah dan ibunya akan semakin terpuruk. Tapi membayangkan harus menikah dengan pria yang tidak ia cintai membuat hatinya memberontak. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Bella merasa dunia sedang menjepitnya tanpa memberi celah untuk berlari. Di dalam hati, ia berjanji akan mencari cara untuk melunasi hutang itu, meskipun ia tidak tahu harus mulai dari mana. Yang ia tahu, ia tidak akan membiarkan dirinya diperlakukan seperti barang dagangan. Namun, Bella juga sadar, setiap detik yang berlalu hanyalah membuat pilihan itu semakin dekat. 2 minggu berlalu sejak tawaran itu datang, dan setiap hari terasa seperti beban yang menghimpit dada Bella. Semakin dekat batas waktu 30 hari, semakin sering Damar menghubungi ibunya. Hingga suatu sore, ia datang membawa kabar singkat namun mengejutkan. "Besok, kamu dan ibumu ikut saya. Reno mau ketemu." Ucapannya seperti perintah, bukan ajakan. Keesokan harinya, Bella mengenakan blus putih sederhana dan rok panjang hitam. Ia tidak berusaha tampil cantik, tidak ada alasan untuk itu. Ia hanya ingin pertemuan ini cepat selesai. Ibunya duduk di sampingnya di dalam mobil mewah Damar. Suasana hening, hanya suara mesin yang terdengar. Sesekali Bella melihat Damar dari kaca spion. Tatapannya lurus ke depan, tanpa ekspresi. Mereka tiba di sebuah restoran hotel bintang 5 di pusat kota. Lantai marmernya berkilau. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya hangat. Bella merasa tidak pada tempatnya di sana, apalagi dengan sepatu sederhana yang ia kenakan. Damar memimpin mereka menuju sebuah meja di sudut ruangan, di mana seorang pria duduk membelakangi mereka. Ketika pria itu berdiri, Bella terdiam. Reno, adik Damar, berperawakan tinggi besar, kulitnya gelap, wajahnya penuh bekas jerawat, dan rahangnya tegas tapi kaku. Matanya tajam, namun ada kilatan yang sulit Bella artikan, campuran rasa tidak nyaman dan sedih.
Reno tidak tersenyum, hanya mengangguk singkat sebagai salam. Damar duduk, memulai percakapan dengan nada santai seolah ini adalah makan malam keluarga. Reno, ini Bella, calon istrimu, kalau dia mau. Bella, ini Reno. Dia lebih pendiam dari aku, tapi kalau kamu kenal dia lebih jauh, dia orang baik. Kalimat itu terasa seperti dagangan yang sedang dipromosikan. Reno menatap Bella beberapa detik sebelum berkata pelan, "Kamu nggak harus setuju kalau nggak mau." Suaranya berat, namun tidak mengintimidasi. Justru ada nada tulus di sana, yang membuat Bella sedikit bingung. Ia pikir Reno akan bersikap sombong atau memandang rendah, tapi kenyataannya berbeda. Mereka makan dalam diam. Reno tidak banyak bicara, hanya menjawab singkat jika ditanya. Bella memperhatikan gerak-geriknya, bagaimana ia memotong steak dengan rapi, bagaimana ia menunduk sedikit saat berbicara, dan bagaimana tatapannya kadang kosong, seperti memikirkan sesuatu yang berat. Ada sesuatu pada dirinya yang terasa terkurung. Setelah makan, Damar menegaskan kembali, "Kalian berdua bisa pikirkan ini. Tapi ingat, waktu hampir habis." Reno hanya menatap Bella sebentar, lalu berbalik meninggalkan meja tanpa kata. Bella memandang punggungnya yang menjauh. Hatinya dipenuhi rasa penasaran yang aneh. Di perjalanan pulang, Bella tidak berkata sepatah kata pun. Ada pertanyaan yang terus berputar di kepalanya. Apakah Reno sama seperti Damar, pria yang menganggapnya barang dagangan, atau ada sisi lain darinya yang belum terlihat? Pertemuan pertama itu bukan menghapus kebingungan Bella, justru membuatnya semakin sulit tidur malam itu. Hari itu datang lebih cepat dari yang Bella bayangkan. 30 hari berlalu seperti angin, dan semua usaha mencari uang untuk melunasi hutang berakhir buntu. Mau tidak mau, ia menerima kenyataan pahit. Menikah dengan Reno adalah satu-satunya jalan agar rumah dan ibunya tetap selamat. Pagi itu, Bella mengenakan kebaya putih sederhana. Ia duduk di depan cermin, riasan tipis menutupi wajah pucatnya. Hatinya terasa kosong. Di luar kamar, terdengar suara musik pernikahan dan riuhnya tamu yang mulai berdatangan. Sebagian besar adalah keluarga besar Damar dan rekan bisnisnya, orang-orang berjas mahal dan gaun glamor, jauh dari dunia Bella. Saat ia keluar menuju pelaminan, tatapan mata orang-orang menusuk dari segala arah. Ada yang berbisik sambil tersenyum sinis, ada pula yang memandang dengan rasa kasihan. Bella berjalan dengan langkah terukur, menunduk, mencoba mengabaikan semua itu. Di ujung karpet merah, Reno berdiri menunggunya dengan jas hitam yang pas di tubuhnya. Wajahnya tetap datar, seperti topeng yang tak bisa dibaca. Akad nikah berlangsung singkat. Suara penghulu terdengar jelas, diikuti ijab kabul yang Reno ucapkan dengan suara berat dan mantap. Tepuk tangan tamu pun menggema, tapi bagi Bella, itu hanya riuh kosong. Ia menandatangani buku nikah tanpa berani menatap suaminya. Setelah acara resmi selesai, sesi foto dimulai. Reno berdiri di samping Bella, menjaga jarak yang sopan. Ia tidak memegang tangannya seperti pengantin lain, tapi sesekali ia menoleh, memastikan Bella tidak kewalahan. Tatapan itu singkat, namun anehnya memberi sedikit rasa aman. Di resepsi, Bella duduk di pelaminan dengan senyum tipis yang dipaksakan. Tamu-tamu datang memberi selamat, sebagian melontarkan komentar yang membuat dadanya panas. "Beruntung sekali kamu, Bella, dapat suami kaya," ujar seorang wanita dengan nada setengah mengejek. Bella hanya mengangguk tanpa menjawab. Menjelang malam, ketika tamu sudah berkurang, Reno mendekati Bella dan berbisik pelan, "Kamu pasti capek. Kalau mau, nanti istirahat saja di kamar. Aku tidur di sofa." Ucapan itu membuat Bella terkejut. Ia tidak menyangka Reno akan menjaga jarak seperti itu. Dalam hatinya, ia mengakui Reno tidak seperti Damar yang memaksakan kehendak. Saat lampu pelaminan mulai dipadamkan dan para pekerja membereskan sisa-sisa pesta, Bella menatap cincin di jarinya. Hari ini seharusnya menjadi awal dari sebuah cerita cinta, tapi bagi Bella, ini terasa seperti pintu penjara yang baru saja terkunci. Namun, ada sedikit rasa penasaran. Apakah Reno benar-benar penjara? Atau justru kunci untuk sesuatu yang belum ia mengerti? Malam itu, di kamar pengantin yang wangi melati, Bella berbaring sendirian. Di luar, ia bisa mendengar langkah Reno menjauh, menuju sofa di ruang tamu. Aneh, tapi keheningan itu membuatnya sedikit tenang. Ia memejamkan mata, tak tahu bahwa hari-hari berikutnya akan mengubah cara pandangnya terhadap pria yang kini menjadi suaminya.
Hari-hari pertama pernikahan berjalan hambar. Bella tinggal di rumah besar Reno yang sunyi, dikelilingi dinding tinggi dan taman terawat. Meski memiliki semua fasilitas mewah, kolam renang, dapur modern, kamar luas, Bella merasa terkurung. Reno jarang ada di rumah, dan ketika pulang, ia hanya berbicara seperlunya. Tidak ada pertengkaran, tapi juga tidak ada kehangatan. Namun, suatu sore, Bella sedang berjalan di taman belakang ketika melihat Reno di garasi, mengenakan kaos polos dan celana jeans, tengah memuat kotak besar ke dalam mobil hitamnya. Penasaran, Bella mengamati dari jauh. Reno terlihat terburu-buru, namun ketika pandangan mereka bertemu, ia hanya berkata singkat, "Mau ikut?" Nada suaranya datar, tapi tidak memaksa. Bella akhirnya ikut duduk di kursi penumpang. Mobil melaju keluar kota, menuju daerah yang lebih sepi. Mereka berhenti di sebuah bangunan sederhana, panti asuhan. Bella terkejut melihat Reno mengangkat sendiri kotak-kotak berisi beras, susu, pakaian, dan mainan untuk anak-anak. Begitu masuk, anak-anak langsung berlari memeluknya sambil memanggil, "Om Reno! Om Reno!" Wajah Reno yang biasanya dingin mendadak hangat, senyumnya tulus. Bella berdiri di sudut ruangan, diam mengamati. Reno bermain dengan anak-anak, bercanda, bahkan menggendong salah satu bocah kecil yang tertawa riang. Di momen itu, Bella merasa seperti melihat orang yang benar-benar berbeda, jauh dari citra pria kaya angkuh yang ia bayangkan. Dalam perjalanan pulang, Bella memberanikan diri bertanya, "Kenapa kamu nggak pernah cerita soal panti asuhan ini?" Reno menoleh sebentar, lalu berkata singkat, "Bukan sesuatu yang perlu diceritakan. Kalau bisa membantu, ya saya bantu." Jawaban itu sederhana, tapi terasa dalam. Malamnya, Bella tak bisa berhenti memikirkan kejadian tadi. Ada rasa hangat yang perlahan merayap di hatinya. Reno bukan hanya pria pendiam, dia punya sisi yang lembut, tulus, dan peduli pada orang yang membutuhkan. Meski belum bisa menghapus semua keraguan, Bella mulai berpikir, mungkin ia terlalu cepat menilai. Beberapa hari kemudian, Bella kembali melihat hal yang membuatnya kagum. Saat makan malam, salah satu pelayan menjatuhkan piring hingga pecah. Bella mengira Reno akan marah, tapi ia justru berkata tenang, "Tidak apa-apa, yang penting kamu tidak terluka." Sikap itu kontras dengan Damar, yang selalu memarahi bawahan di depan umum. Seiring waktu, Bella mulai membuka sedikit pintu hatinya. Ia tak lagi hanya mengurung diri di kamar, tapi sesekali mengajak Reno bicara ringan. Reno tetap pendiam, namun kini ia lebih sering tersenyum tipis. Hubungan mereka belum bisa disebut akrab, tapi ada benih kecil yang mulai tumbuh di antara dinginnya jarak. Di sudut hatinya, Bella mulai bertanya-tanya, siapakah sebenarnya Reno? Apakah ia sekadar pria pendiam yang terpaksa menikah dengannya? Atau ada rahasia besar di balik sikapnya yang misterius itu? Bella tidak tahu, namun ia yakin satu hal, pernikahan ini mungkin tidak seseram yang ia bayangkan di awal. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Bella. Rumah mereka kini aman, hutang lunak sudah lunas, dan warung kecil ibunya kembali hidup tanpa bayang-bayang ancaman Damar. Meski awalnya Bella menikah demi kewajiban, sedikit demi sedikit ia mulai melihat Reno bukan seperti yang ia bayangkan, bukan pria dingin yang hanya mengincar wanita sebagai pelengkap harta. Reno selalu memperhatikannya dengan cara yang sederhana tapi tulus. Ia menyiapkan sarapan pagi meski tahu Bella terbiasa menyiapkan sendiri, selalu menanyakan apakah Bella lelah, dan memberi ruang baginya untuk menyesuaikan diri dengan rumah baru dan peran sebagai menantu Damar. Perlahan, Bella mulai merasakan rasa nyaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu sore, ketika Bella sedang menata bunga di teras, Reno datang duduk di sampingnya. Tanpa kata, ia menyerahkan secangkir teh hangat. Bella menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia melihat senyum kecil di wajah Reno, senyum yang membuat hatinya berdesir. "Kamu nggak harus merasa terpaksa, Bella. Aku tahu ini semua berat," ucap Reno pelan. Suara itu menembus dinding pertahanan Bella. Ia tersenyum tipis, merasakan sesuatu yang hangat mulai tumbuh di hatinya. Hari-hari berganti, dan rasa cinta itu makin nyata. Bella menyadari bahwa Reno bukan sekadar suami yang membantunya membayar hutang atau menyelamatkan rumah. Ia adalah teman, pelindung, dan seseorang yang menghargai dirinya apa adanya. Rumah yang tadinya terasa penuh tekanan kini menjadi tempat aman, penuh tawa kecil dan perhatian sederhana yang membuat Bella merasa hidup kembali. Suatu pagi,
Bella menatap rumah yang dulu nyaris hilang dari tangannya. Ia menarik napas dalam, menatap ibunya yang tersenyum lepas di warung. Semua penderitaan, semua ketakutan, kini berganti dengan rasa syukur. Ia memandang Reno yang baru saja masuk, membawa secangkir kopi hangat dan senyum hangat yang kini terasa seperti rumah sejatinya. "Terima kasih, Reno, untuk semuanya," ucap Bella pelan. Reno hanya tersenyum, meraih tangan Bella, dan menggenggamnya erat. Tak perlu kata-kata lebih banyak. Kedamaian dan cinta yang mulai tumbuh di antara mereka sudah cukup untuk menutup bab kelam hidup Bella. Hari itu, Bella menyadari sesuatu yang penting. Hidup memang kadang penuh pilihan sulit, tapi keberanian, keteguhan hati, dan kesempatan kedua bisa mengubah segalanya. Ia tidak lagi merasa seperti alat tukar atau korban keadaan. Ia menemukan cinta yang tulus, keamanan, dan masa depan yang ia pikir mustahil bisa diraih. Terima kasih sudah mengikuti kisah Bella sampai akhir. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa tekan tombol like, tulis komentar kamu tentang momen favoritmu, dan subscribe untuk cerita inspiratif berikutnya.